sahabat DWD, kembali lagi bersama kami di channel Dark Wolf Diary. Pada kesempatan kali ini, aku pengen kalian mendengar audio atau cerita dari yang mungkin kalian sudah kenal, Mas Yuda Lesmana dari channel misteri kita. Seperti apa jalan ceritanya, kisah mistisnya Mas Yuda Lesmana semasa waktu SMP. Saksikan dan nikmati. Assalamualaikum. Perkenalkan, nama saya Yuda Lesmana. Ini salah satu kisah mistis saya, murni yang saya alami sendiri, dan sempat membuat trauma hingga sekarang. Coba kalian resapi dan bayangkan dengan mata terbejam, dan akan kubawa kalian ke portal dimensi masa lalu saya. Kisah ini dimulai pada tahun 2011-2012. Saat itu saya masih kelas 2 SMP di daerah Jelengsi, Kabupaten Bogor. Awal dari kisah ini adalah pada saat hari Rabu. Saya dan dua orang teman SMP saya yang bernama Jarjit dan Faang, nama panggilan akrab, bercerita mengenai tontonan TV acara uji nyali dunia lain. Di kelas kami memang sering berbincang-bincang mengenai acara tersebut. Setelah asik bercerita, salah satu kawan kami yang bernama Anggi datang dengan nada yang seolah-olah menantang kami bertiga. Anggi bilang, "Woi, kalian cerita acara itu terus perasaan." Anggi bilang, "Woi, kalian cerita acara itu terus perasaan. Kali-kali lah, coba langsung uji nyali. Berani nggak?" Sontak kami bertiga pun langsung saling bertatapan dengan perasaan sedikit kesal. Dengan jiwa muda yang masih membara, Faang langsung menjawab, "Wah, nantangin dia. Belum tahu kalau kita ini pemberani. Ayo, gue terima tantangan lu. Kalau kita berhasil, lu berani ngasih berapa?" Timpal Anggi, "Kalau berhasil, gua kasih 50.000 buat kalian." Wah, mamku untuk anak seumuran kami. Saat itu, uang 50.000 adalah uang yang sangat lumayan besar untuk jajanan sehari-hari. Tanpa berpikir panjang, Faang menjawab, "Oke, kita terima tantangan lu. Tentuin aja tempatnya di mana." Timpal Anggi, "Tempatnya ada di salah satu bekas gereja tua di daerah Cario. Kebetulan dekat dengan rumah gua. Tapi syaratnya gua mau pas malam Jumat. Kalian ke sana. Tenang aja, gua pasti anterin kok lokasinya." Sontak Faang langsung mengedilkan tantangan dari Anggi dengan syarat ia tidak mau sendiri, akan tetapi bertiga dengan saya dan Jarjit. Setelah percakapan Faang dan Anggi selesai, saya dan Jarjit diam kebingungan, merasa sedikit kesal karena Faang asal menerima tantangan tersebut tanpa berdiskusi dulu dengan kami. Tiba-tiba Jarjit langsung menyeletuk, "Wah, arah luang, kan tahu sendiri daerah Cario itu masih pelosok banget. Lu main terima-terima aja. Udah tahu si Anggi memang orangnya agak tengil, lu malah ladenin." Lalu Faang menjawab, "Tenang aja,
di Cario ada rumah paman gua. Jadi kita nggak usah takut. Dan juga kan ada Yuda, ya kan? Yuda ini kan bisa ngeliat setan. Memang saya dikenal di kelasku bisa melihat hantu dari lahir atau bahasa kerennya indigo. Karena saat acara pramuka jurit malam di Jambore Cibubur, kebetulan ada kawan sekelas kami yang kesurupan dan saya bisa bantu menyadarkan, plus yang dirasukinya bilang bahwa saya bisa melihat bangsa mereka. Maka dari itu saya dikenal oleh teman-teman SMP seorang indigo. Lalu saya menjawab nih, wah, gak bisa gitu Ang, malahan gua tuh punya fobia. Nah, lagi tempat gelap, dan buat kejadian kemarin itu mungkin hanya kebetulan saja. Lalu Faang dengan seenaknya menjawab, udah gue dilekan sama si Anggi cu. Kalau kita gagalin, lu tahu sendirilah si Anggi lagi jadi ngebully kita. Udah tenang aja, yakin aja dulu. Dengan terpaksa, saya dan Jarjit pun menerima bujukan dari Faang. Singkat cerita, keesokan harinya, kebetulan hari Kamis pulang sekolah, saya, Jarjit, Faang, dan Anggi janjian untuk bertemu nanti malam jam 10 di rumah Anggi di daerah Cario. Dan kami bertiga pun terpaksa harus berbohong dengan orang tua kami untuk ikut eskul pramuka di sekolah. Karena kebetulan orang tua kami sudah mengetahui jika eskul pramuka kadang memang malam. Ya, untuk latihan survival. Pada malam harinya, setelah saya dapat izin dari orang tua, sekitar jam 7 malam lah, kami berkumpul di rumah saya untuk langsung menuju ke rumah Anggi. Tapi Faang bilang sebelum ke rumah Anggi, kita ke rumah pamannya dulu nih, untuk minta diantar. Langsung kami menuju ke arah Cario. Kebetulan perjalanan hanya 30 menit. Menggunakan motor Faang. Ya otomatis kami bonceng 3 dong. Saat di perjalanan saya sebenarnya sudah ada perasaan ragu, seolah hati seperti ada yang berbicara. Jangan ke sana, jangan ke sana. Sempat saya bilang kepada kawan-kawan, bro, batalin aja deh, ini perasaan gua nggak enak cu. Tetapi Faang dan Jarjit mengabaikan perkataan saya. Sekitar jam 8 malam, sampailah kami di rumah pamannya Faang. Saat kami ketuk, ternyata tidak ada jawaban. Lalu datanglah seorang bapak-bapak sekitar usia 50 tahun menggunakan baju hansip keamanan kampung, ya, bilang bahwa sedang tidak ada orang di rumah. Tetapi yang bikin kami sedikit merinding, hansip tersebut menatap kami dengan tatapan kosong. Dan mukanya agak sedikit pucat, tanpa curiga sedikit pun. Kami mengiyakan perkataan bapak tersebut. Dan kami melanjutkan perjalanan ke rumah Anggi. Kebetulan rumah Anggi dekat dengan rumahnya pamannya Faang. Tetapi saat kami menuju motor, tiba-tiba bapak hansip tersebut hilang. Sontak kami bertiga pun merasa heran dan bertanya-tanya kemana perginya bapak hansip itu. Kami pun tanpa pikir panjang langsung pergi dengan perasaan bertanya-tanya. Sekitar jam
setengah 9 malam, kami menuju rumah Anggi. Dan yang bikin kami herannya lagi, saat di perjalanan, memang jalannya agak sedikit lewat perkebunan yang agak gelap. Anggi memanggil kami bertiga. "Woi, di sini!" Sontak kami bertiga kaget dan langsung berhenti. Faang lalu bertanya, "Kok lu tunggu di sini, Gi?" "Ya iyalah, soalnya di rumah lagi ada saudara, jadi kita ketemu di jalan aja lah. Dan kebetulan juga lokasi yang dituju sudah dekat dari sini." Kemudian saya bertanya, "Yakin nih?" Dengan perasaan curiga, dengan batin yang gak menentu. Anggi langsung memotong pembicaraan saya dan langsung mengajak kami ke lokasi. "Udah yuk, langsunglah cabut kita ke lokasinya. Nanti kalian ikutin aja, gue jalan kaki aja ya." "Gua ulang ya, Kal?" Saya bertanya, yakin nih, dengan perasaan yang kurang mengenakan sih. Tiba-tiba Anggi langsung memotong pembicaraan saya dan langsung mengajak kami ke lokasi. "Udah yuk, langsung aja lah cabut ke lokasinya. Nanti kalian ikuti saja, gue jalan kaki aja dah, karena dekat sini kok lokasinya." Dan kami pun mengikuti Anggi. Dan kami pun mengikuti Anggi sampai lokasi. Dan pas sampai lokasi, kami pun kaget karena melihat bangunan yang sudah sangat tua dan dipenuhi akar-akar yang menjalar. Lalu Anggi bilang, "Nah, ini lokasinya. Berani kan?" Kami pun menjawab dengan rasa yang penuh ketakutan. Iya, berani." Anggi pun menjelaskan bahwa kami bertiga masuk melalui pagar besi yang seperti sudah berkarat. Dan Anggi bilang ia akan tunggu di depan sambil menjaga motor. Lalu dengan perasaan gak enak, rasa was-was, kami langsung masuk dengan bermodalkan senter HP jadul Nokia. Ya, milik masing-masing lah, sesuai dengan arahan Anggi. Saat di dalam, hati saya sebenarnya terus seperti ada yang memperingati, "Jangan masuk, jangan masuk." Karena sudah terlanjur, saya coba memberanikan diri. Kami bertiga berhasil masuk ke dalam gereja tua yang sangat menyeramkan tersebut. Dan kami mencoba menelusuri isi dari gereja tersebut. Saat di pertengahan jalan, ada seperti 3 lorong. Lorong itu menghubungkan ke tempat berbeda yang ada di gereja tersebut. Coba kalian bayangkan, ke lorong kiri ke arah perpustakaan, lorong tengah ke arah ruang pendeta, dan lorong kanan ke arah belakang gereja. Lalu kami pun berdiskusi untuk memberanikan diri berpencar. Dan hasilnya, Jarjit ke lorong kiri arah perpustakaan, Faang ke lorong tengah ruangan pendeta, dan saya lorong kanan arah belakang gereja. Dan kami pun setuju karena untuk mempersingkat waktu. Dengan
perasaan penuh ketakutan, kami berpisah antar lorong. Dan saya menuju lorong belakang gereja. Saat saya coba menuju sana, seperti ada suara langkah kaki yang seperti mengikuti saya. Lalu saya panggil nama kawan saya. Ang! Ang! Yit! Yit! Tetapi tidak ada jawaban. Lalu saya melanjutkan penelusuran. Saat sudah sampai belakang gereja, saya kaget karena saya melihat pohon beringin yang sangat besar dan beberapa kuburan pernisan salib dengan mempernikan. Sekaligus penasaran, saya coba menuju pohon besar tersebut. Dan tiba-tiba terdengar suara anak ayam. Saya berpikir, mungkin warga sekitar ada yang menaruh kandang ayamnya di dekat gereja tersebut. Dan setelah saya menuju kuburan yang ada di balik pohon tersebut dan membaca batu nisan yang bertuliskan seperti nama orang Belanda, dan saya melihat seperti ada sesajen. Tiba-tiba ada suara hentakan seperti burung terbang dari atas pohon yang membuat saya terkejut dan lari menuju ke depan. Waktu saya lari, tiba-tiba seperti ada yang turun, sesosok seperti wanita berbaju hitam kemerahan. Lidahnya panjang dan palanya di bawah yang membuat saya hampir pingsan. Makhluk itu turun tepat di depan saya, seperti mendekat saya. Dengan segera, saya lari terbirit-birit sambil teriak-teriak dan memanggil nama kawan saya. Akan tetapi, makhluk itu seperti mengejar saya sambil menimbulkan suara seperti itik. Dan suaranya akan ngebas seperti suara laki. Saya lari ke depan, menuju tempat parkir. Nunggu motor tanpa berpikir kawan saya yang masih ada di dalam. Saat saya sampai depan, saya lihat tidak ada angin. Dan motor Faang pun sudah tidak ada. Dan tidak ada seorang pun di depan. Lalu saya lihat dari jauh di perkebunan, seperti ada sosok pocong yang menampakkan ke saya. Lalu saya kebingungan dan ketakutan akan fenomena yang saya alami. Lalu dari gereja, lalu dari dalam gereja tua tersebut, saya mendengar suara teriakan misterius yang menyebutkan, "Mau kemana kamu, Yuda?" Suaranya seperti makhluk besar yang menyeramkan. Awalnya saya berinisiatif untuk memaksakan menunggu kawan saya yang ada di dalam. Karena ketakutan, saya mencoba lari dan kebetulan saya masih ingat rumahnya pamannya Farhan atau Faang. Dan saya menuju sana sambil lari sekencang-kencangnya. Saat di perjalanan menuju rumahnya pamannya Faang, saya melihat pos kamling yang kebetulan ada Bapak Anjing yang saat itu memberitahu kami tentang pamannya Faang. Perasaan saya sedikit tenang karena bertemu dengan bapak tersebut. Saya menjelaskan fenomena yang dialami oleh saya ke bapak itu. Nah, tiba-tiba bapak tersebut menatap saya dengan tatapan kosong. Dan ia berbicara, "Bagus, memang kamu sudah ditunggu oleh kami."
Sontak saya tercengang dengan perkataan bapak tersebut yang membuat saya makin ketakutan. Saya kembali lari meninggalkan pos tersebut menuju rumah pamannya Faang. Sekitar 10 menit saya berlari. Akhirnya saya sampai rumah pamannya Faang dan melihat ada motornya Faang di sana. Dan ternyata ada Faang, mamanya, dan Jarjit yang sedang menangis di ruang tamu pamannya. Mereka kaget melihat kedatangan saya, lalu tiba-tiba memeluk saya sambil bilang, "Yud, maaf Yud, Yud, maaf Yud, Yud, maaf Yud, lu kemana aja Yud? Gua, Jarjit, dan paman gua udah nyari lu dari tadi Yud." Lalu saya menjawab, "Loh, bukannya gua yang ninggalin kalian ya?" Faang menjawab, "Enggak Yud, enggak Yud. Tadi gua dan Jarjit udah beres nelusurin lorong masing-masing. Dan gua sempat cari lu dan manggil lu Yud ke arah lorong yang lu tuju. Tapi lu gak ada. Hanya gua dan Jarjit nyangkanya lu udah di depan sama Anggi. Tapi pas gua ke depan, lu dan Anggi gak ada. Motor gua pun gak ada yang jaga. Kita sempat nunggu lu sekitar 30 menit. Tetapi lu tetap gak keluar. Gua nyangkanya lu balik duluan sama Anggi. Dan gua juga sempat ke rumah Anggi. Dan pas gua kesana, dari info tetangganya, katanya Anggi pergi sama keluarganya dari jam 4. Karena ada saudaranya yang meninggal. Dan gua baru ngeh juga ternyata Anggi SMS gua dari jam 7 bahwa iya ngebatalin acara uji nyalinya karena ada halangan. Nah gua sumpah Yud, gua takut banget. Alhasil gua sama Jarjit ke rumah paman gua. Dan kebetulan paman gua katanya dari sore gak kemana-mana, dia ada di rumah. Gua juga sempat jelasin tadi kita sempat kesini jam 8 malam. Tapi kata paman gua, gak ada yang bertamu sekitar jam segitu. Ungkap Faang dengan nafas yang ngos-ngosan dan muka pucat ketakutan. Saya menjelaskan kejadian yang tadi saya alami kepada mereka. Dan mereka semua kaget dengan fenomena yang saya alami. Faang juga menjelaskan bahwa iya, Jarjit dan pamannya sempat mencari lagi ke gereja tua tersebut. Namun katanya saya tetap gak ada. Dan mereka takut saya hilang. Makanya mereka menangis sambil menunggu di rumah pamannya. Lalu kami bertiga menenangkan diri di rumah pamannya Faang. Dan pamannya Faang menjelaskan bahwa memang di daerah sini Cariyung masih kental dengan aura mistisnya. Dan pamannya Faang dan pamannya Faang juga menjelaskan bahwa sudah 10 tahun di daerah sini tidak ada lagi hansip keamanan kampung. Karena itu Bapak Midin, dia sudah meninggal 10 tahun yang lalu. Memang orangnya agak tua. Dan pamannya Faang juga menjelaskan bahwa gereja tua yang kami tuju untuk uji nyali itu memang ada dari zaman Belanda. Dan orangnya dan gak ada yang berani ke sana. Dan gak ada yang berani ke sana karena sering banyak kejadian yang di luar nalar. Dan yang kesana kebanyakan para dukun yang biasa digunakan untuk tujuan bersekutu dengan jin. Belum lama juga ada yang meninggal di sana gantung diri. Kami bertiga pun shock dan kaget mendengar penjelasan pamannya Faang.
Lalu juga dijelaskan bahwa yang saya lihat itu namanya kuntilanak laki. Memang di sana banyak yang diganggu makhluk tersebut. Konon, mitosnya kuntilanak laki itu mengincar kelamin laki-laki untuk menambah kekuatannya. Kami juga sempat dinasihati oleh pamannya Faang pria kejadian ini dan berjanji untuk tidak kesana lagi. Dan kami bertiga pun juga minta tolong kepada pamannya Faang untuk tidak menceritakan fenomena ini kepada orang tua kami. Hanya kami pun diminta untuk bermalam di sana. Karena kalau sudah tengah malam, warga setempat jarang ada yang keluar rumah. Keesokan harinya, selesai subuh diantar ke rumah masing-masing menggunakan mobil pamannya Faang dengan tujuan ia pura-pura bertemu lalu mengantar kami karena moodnya Faang mogok. Nah, dari kejadian itu, saya hingga kini selalu shock dengan kuntilanak laki dan menjadikan pembelajaran juga untuk kami agar tidak sompral atau sok berani di tempat orang. Karena setiap tempat pasti ada penghuninya masing-masing. Terima kasih untuk Mas Pangeran Langit telah membawakan